Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Tolong jangan biarkan kami di penjara, Bang Galang. Kumohon. Cherry, Cindy, dan Hana menghibah pada Galang. Di depan pos satpam mereka masih berdiri dengan urusannya masing-masing sementara Alula dan Akula sudah pulang. Cherry, Cindy, dan Hana pernah berurusan dengan polisi karena kasus pembulian. Mereka selamat karena masih di bawah umur dan orang tuanya masih berkuasa. Akan tetapi, jika kali ini kasus mereka terciduk, tamatlah riwayat mereka. Apalagi ternyata Raiden masih peduli pada Alula. Sudah bisa dipastikan Raiden tidak akan tinggal diam. Kumohon, jangan lapor polisi, Galang menggeleng. Aku serahkan semua pada Alula. Aku di sini hanya orang yang menjadi saksi atas tindakan bejat kalian. Kesalahan kalian kali ini bukan kesalahan biasa, karena terdapat pelecehan dan percobaan penganiayaan, percobaan pemerkosaan, percobaan penyebaran video asusila, bahkan fitnah. Aku yakin Alula tidak akan tinggal diam, jadi siap-siap saja untuk mendapatkan hukuman, terangnya. Galang berjalan menuju mobil miliknya tapi kemudian Cherry mencegah. Galang, apalagi? Ketus Galang. Tolong aku, hapus rekaman video itu. Kumohon, masa depanku masih panjang. Kamu memikirkan masa depan, tapi mau menghancurkan masa depan gadis lain. Bukannya kamu sendiri yang merekamnya, jadi untuk apa dihapus kembali? Cherry menggeleng. Kami melakukan ini karena Alula sendiri. Dia merebut Raiden dari Cindy. Juga aku dari kamu. Setelah Galang menugas dan Cherry mengangguk perlahan. Galang tersenyum getir. Dengar, Cher, aku tidak pernah bisa menyukaimu. Selamanya kita berteman dan akan tetap seperti itu. Penolakanku padamu bukan karena Alula, tapi karena memang aku tidak pernah bisa menyukaimu lebih dari teman saja. Kamu tega. Kenyataannya perasaan tidak bisa dipaksakan, Cherry. Galang mengalihkan pandangan ke arah Cindy. Dan ini juga harus kamu ketahui, Cindy. Semakin tinggi kecuranganmu, aku yakin semakin banyak pula hukuman yang akan Raiden berikan. Bukannya membuat Raiden memilihmu, justru semakin membuat Raiden jauh darimu. Cindy menelan saliva. Apa yang dikatakan Galang benar adanya. Raiden memang bukan orang yang jahat. Tapi jika terkasihnya mengalami ketidakadilan, Raiden bisa menjelma menjadi iblis klan tertinggi. Di dalam ruangan luas dan gelap, Bastian duduk merentangkan sebelah tangan, menyaksikan langsung betapa serunya hukuman cambuk yang anak buahnya timpakan pada Gun. Suara teriakan kesakitan Gunawan cukup menghibur. Satu kelas bir dia tenteng di sebelah tangannya. Bastian menyayangi nyonya mudanya seperti adik sendiri. Sang tuan saja diprotes jika bersalah pada Aluna. Apalagi hanya hamba tikus seperti Gunawan ini. Sebagian kulit wajah Gun mengelupas, lebam separuhnya, membiru juga memerah. Sepertinya Gun lebih memilih dibunuh saja daripada harus tersiksa. Biarkan polisi yang menghukumku, Gun menghibah agar diserahkan pada hukum semestinya. Napas pun sudah tersisa separuh limitnya, bahkan hampir tak mampu bernapas. Bastian terkikik. Kepolisian memang masih memegang hak asasi. Mungkin kau akan diselamatkan di sana, tapi bagaimana dengan narapidana di dalamnya? Mengetahui kebusukanmu yang menjadikan anak sebagai korban, memperkosa, bahkan ada yang disengaja membunuhnya. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Narapidana di sana akan menghukummu sama sepertiku. Kau juga akan mati di dalam penjara sana, jadi lebih baik mati tersiksa di sini saja. Katanya menyengir. Penjahat anak durjana sepertinya memang harus musnah secara perlahan. Setidaknya itu menurut Bastian. Lumayan, mengurangi jumlah pedofil di dunia ini.
Di dalam kamar kecil milik Alula, wanita mumil itu duduk menghadap meja belajar memandangi foto orang tuanya. Fajar dan Yasmin tersenyum manis sekali, terlihat kebahagiaan yang abadi bahkan setelah mereka pergi. Hampir semua warna yang Alula pilih untuk kamar ini adalah merah muda. Alula sangat menyukainya. Alula meraba gambar wajah ibunya yang mirip dengan dirinya. Apa Papa juga pernah menyukai wanita lain sebelum Mama? Tanyanya. Apa Mama yakin cinta Papa hanya untuk Mama? Imbuhnya lagi. Hari ini Lula tahu satu hal, bahwa ternyata Om Raiden masih peduli sama Lula, tapi hati manusia tidak bisa diukur dalamnya kan? Buktinya Om Raiden masih menyebut nama Emily saat bersama Lula. Tak sadar buliran bening melipir jika mengingat kembali hal itu. Apa Papa juga pernah menyukai wanita lain sebelum bersama Mama? Foto senyum itu tak memberikan jawaban apapun, tapi terlihat jelas Fajar sangat mencintai Yasmin. Kalian definisi cinta sehidup semati, bahkan Lula dan Nakula saja tega kalian biarkan hidup bersama abang seorang diri. Lirihnya. Cukup lama Alula terdiam menatap foto milik orang tuanya. Tak mau terus merindu, Alula membuka laci nakas, kemudian membereskan semua foto yang dia ambil dari album berwarna merah muda. Alula masukkan kembali album kenangan itu pada laci nakas. Tak sengaja iris coklat Alula mengarah pada foto lain di dalam laci tersebut. Ada yang janggal dari foto keluarga miliknya. Foto berukuran sedang yang dibungkus bingkai kaca. Pertanyaannya adalah, sejak kapan gambar kepala ayah dan ibunya terpotong? Bahkan sepertinya sengaja dipotong dengan pisau cutter. Siapa yang melakukan ini? Gumam Alula lirih. Apa Kak Rini? Di negara lain, tepatnya di Perancis. Wanita cantik itu melenggangkan pandangan pada kaca jendela besar yang menyuguhkan turunnya salju. Teh panas yang berangsur hangat dia genggam dengan kedua tangan. Rambut ikal coklatnya terurai, syal dan pakaian panjang membalutnya. Emily Missy masih berada di negara ini dan mungkin untuk beberapa waktu ke depan. Tinggal di Indonesia membuatnya sesak, dua kenyataan pahit menghantam relung hatinya. Setelah lama dipenuhi segudang pertanyaan penasaran, pada akhirnya Emily mampu membuktikan bahwa ternyata benar. Rumah yang dia beli adalah rumah almarhum ayahnya yang lari meninggalkan ibunya. Emily sempat mendatangi rumah Alula, mencari sesuatu di dalam rumah sederhana itu. Bukan tanpa alasan Emily membeli rumah sederhana bahkan terbilang biasa. Ada desas-desus tentang tempat tinggal ayahnya setelah pergi meninggalkan ibunya dan Emily masih penasaran akan hal itu. Lelaki yang membuat ibunya terluka, lelaki yang membuat ibunya merana, lelaki yang meninggalkan ibunya dalam keadaan hamil. Lelaki yang ingin sekali Emily bunuh tapi ternyata sudah tidak ada di dunia fana ini. Di atas ranjang berukuran Super King miliknya, berita kasus kecelakaan yang dimuat dalam koran tahun 2016 lalu. Fajar dan Yasmin mengalami kecelakaan,
Berita itu Emily dapat saat mendatangi rumah Alula dan menjajaki rumah sederhana tersebut. Jadi ternyata, kau meninggalkan ibuku yang kaya raya hanya untuk wanita rendah seperti ibunya, hardik Emily. Usul pelakor ternyata dari seorang pelakor, imbuhnya lagi. Lelaki paruh baya berpawakan tinggi dengan wajah tampan berkumis tipis. Ia melangkah gontai memasuki rumah klasik nan asri milik keluarga besar Abimanyu Kertawiguna. Dialah Satrio, ayah Cindy yang seharusnya sudah mengumumkan pertunangan putrinya dengan Raiden, tapi justru mendengar berita tidak mengenakan yang datangnya dari banyak sumber. Ada yang bilang Raiden telah menikah secara diam dengan gadis dari keturunan biasa. Satrio merasa terhina karena Raiden memilih gadis yang di bawah kastanya. Belum lagi, malam tadi semua kerjasama dan sejumlah saham yang Raiden tanamkan resmi ditarik. Siapa lagi yang mau bekerja sama dengan perusahaannya? Selama ini Raiden mau mempertahankan hubungan kerjasama hanya karena Abimanyu masih menganggap Satrio saudara seningrat. Selamat siang Satrio. Abimanyu menyambut kedatangan lelaki itu dengan pelukan seperti biasa. Satrio tak bersahabat, kenyataannya rahang pria itu mengeras. Aku tidak akan basi, aku kesini untuk menanyakan kenapa Raiden memutuskan semua akses kerjasama perusahaanku, berangnya. Berpotensi bangkrut membuat Satrio tidak pandang bulu. Abimanyu tersenyum. Aku sudah lama tidak mencampuri urusan putraku. Jadi aku tidak tahu menahu tentang hal itu. Tapi yang bisa aku pastikan adalah Raiden putraku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain jika tidak ada hal yang membuatnya murka. Sindirnya. Maksudmu Raiden muak dengan Cindy, tapi perusahaanku yang dia jadikan sasaran. Tidak profesional sekali dia. Kalau hanya karena gadis biasa, kenapa sampai sebegitu jauh dia melangkah? Kau kan ayahnya. Coba bujuk putramu untuk mengurungkan pembatalan kerjasama ini, ketus Satrio. Apapun itu, aku minta maaf Satrio. Aku tidak bisa membantumu lebih jauh lagi. Semua yang bersangkutan dengan perusahaan aku sudah tidak ikut campur. Hak sepenuhnya ada pada putraku. Sanggah Abimanyu. Teriak Satrio. Apa seperti ini kelakuanmu yang sebenarnya Trio? Eyang yang baru saja tiba menggeleng ringan menatap Satrio. Jadi selama ini kau baik karena ada maunya. Jangan marah dengan keputusan Raiden, karena putrimu yang baik itu sudah menjebak cucu mantuku. Cucu mantu, Satrio beralih pada Eyang dengan kerutan di kening. Yang benar saja. Bagaimanapun, aku menghargai keputusan Raiden. Bagus sekali dia menolak putrimu yang tidak baik kelakuannya. Satrio menendang salah satu pot bunga di sudut tempat dan pergi setelah itu. Tak ada yang bisa diharapkan dari keluarga ini. Satrio frustasi karena bangkrut sudah menanti masa depan perusahaannya. Abimanyu hanya diam dengan tangan yang dicekal ke belakang, menatap punggung Satrio secara elegan. Begitulah kedinginan yang selalu pria itu tampilkan.
Eyang beralih pada putranya. Sudah, jangan urusi lagi keluarga Cindy. Sekarang coba kamu minta Karlina supaya Raiden mau pulang lagi ke sini membawa istrinya juga. Kita perlu merayakan resepsi pernikahan mereka kan? Ini pernikahan cucu pertamaku. Abimanyu mengangguk kemudian melangkah gontai menuju kamar milik istri pertama yang lama tak ia kunjungi. Tawa cekikikan terdengar lamat dari luar. Abimanyu tahu, di dalam kamar pasti sedang ada Ayu. Lina. Abimanyu mengetuk pintu dan suara seperti orang berlari terdengar mendekat. Ayu menyengir saat membukanya. Romo, kalian sedang apa? Abimanyu menatap Karlina yang sangat cantik dengan gaun pesta malam berwarna hitam. Masih cantik seperti biasanya, hanya saja kali ini terlihat berbeda. Rambut panjang Karlina terurai dengan riasan wajah flawless. Ayu tersenyum menatap ayahnya yang seolah kagum pada kecantikan ibunya. Sementara Karlina cepat mengikat surai bergelombang miliknya. Hanya iseng, Ayu memaksaku memakai baju pemberian Raiden juga mendandaniku, katanya. Abimanyu terdiam menatap istri pertamanya yang terlihat sangat cantik siang ini. Jangankan pujian, lama tak saling tegur sapa membuat Abimanyu canggung untuk memulai kata. Aku ganti baju dulu, pamit Karlina lalu memasuki kamar mandi. Iya, jawab Abimanyu. Ayu pun pergi keluar dari kamar kesepian ibunya. Dia memberikan kesempatan untuk ayah dan ibunya berbicara empat mata. Selesai mengganti pakaian dan menghapus riasan, kembali Karlina menemui suaminya. Lama sudah mereka tidak berada dalam satu kamar seperti ini. Terakhir mungkin sebelum Abimanyu menikah lagi. Sejumlah pertanyaan Karlina lontarkan. Ada apakah gerangan Abimanyu mendatangi kamarnya? Mereka duduk bersisian di tepi ranjang. Aku mau kamu menyuruh Raiden pulang bersama istrinya. Menurutmu, kapan waktu yang baik untuk resepsi pernikahan mereka? Abimanyu menatap Karlina yang tidak mau menatapnya. Terserah Mas dan Ibu saja. Aku menurut, jika sudah diputuskan kapan, nanti aku langsung memanggil Raiden ke sini. Jawab Karlina dan hening. Setelah itu, jujur, Abimanyu menikmati waktu bersama bernostalgia. Bersambung.